Jangan percaya siapapun dalam dunia bisnis. Menurut kalian itu pernyataan yang benar atau enggak? Karena hari ini kita bakal belajar 3 hal supaya kita jangan sampai dicurangi, teman-teman. Dicurangi sama siapa? Jadi ya beragam ya dalam dunia bisnis ya. Bisa dicurangi sama partner kerja, sama investor mungkin, bisa oleh karyawan, bisa oleh supplier. Pokoknya sangat-sangat beresiko, teman-teman. Nah, mungkin kalian beberapa waktu ini sempat mendengar beberapa kasus yang tiba-tiba meledak gitu ya. Gara-gara ada ya kecurangan di dalam hal pengelolaan keuangan, teman-teman. Nah, hari ini kita bakal belajar 3 hal yang biasanya sangat sering terjadi di dalam dunia keuangan atau dalam dunia bisnis supaya kalian bisa tahu dan kalian bisa mencegah hal ini terjadi di bisnis kalian. Oke, kita langsung aja coret-coret untuk mengetahui gimana sih. Tapi sebelumnya kalian bisa follow dan bookmark dulu ya supaya nggak ke-scroll terus hilang. Oke, jadi yang pertama teman-teman supaya jangan sampai dicurangi, kita itu harus tahu jenis kecurangan yang namanya adalah gedein penjualan. Wah, seperti namanya ya teman-teman ya. Ini misalnya nih, tadinya penjualannya 10 juta gitu ya, tapi kita ngakunya nih ke investor kah atau ke siapa, digedein aja biar nampak lebih keren, biar bisa menarik lebih banyak investor misalnya. Contohnya kayak gimana sih biasanya yang banyak kejadian teman-teman? Contoh nih, di sini misalnya kita itu teman-teman penjualannya misalnya 5 nih, 5 juta gitu ya. Terus si penjualan ini terbagi dalam 2 kategori. Kalau yang penjualan cash, nah di sini misalnya ada 3 juta nih. Tapi ada juga nih penjualan yang nggak cash atau kredit ya. Atau istilahnya itu account receivable atau piutang teman-teman istilahnya. Nah jadi misalnya yang piutang itu tuh ada 2 juta. Harusnya kan kayak gini nih asli transaksi aslinya. Cuma nih gara-gara kalau beberapa bisnis tuh sering dikejar-kejar sama investor misalnya. Berapa penjualan kamu? Kok cuma 5? Akhirnya nih kalau misalnya integritasnya memang tidak terjaga, kita itu bisa ngebohong, biar kelihatan lebih keren, biar kelihatan lebih sukses, supaya investor happy. Misalnya nih teman-teman nih, yang 5 nih sama kita, udah aja nih, saya ngakuin aja gini 10 biji nih. Jadi penjualannya plus 10 di sini. Wah, penjualan saya ada 15 bos. Nah, saya bilang gitu misalnya ke investornya. Lah, terus yang 10 ini kayak gimana dong? Jadi biasanya yang sering terjadi teman-teman, si piutangnya ini nih, yang penjualan kreditnya itu tuh yang digedein tuh. Dia nambah juga plus 10. Kenapa ini yang sering digedein teman-teman? Kira-kira kenapa coba? Ya bener, karena nggak perlu ada cashnya. Nggak perlu ada cash, tinggal bilang, oh itu konsumennya belum bayar, tapi udah ada loh 10 juta orang yang beli sama kita. Nah, oleh karena itu biasanya harus selalu kita cek teman-teman, beneran atau enggak nih si 10 ini tuh ada transaksinya. Soalnya kalau enggak, kesannya penjualan kita ada 15, padahal cuma ada 5. Nah, ini jadi yang banyak dilakukan. Misalnya supaya dapat komisi lebih gede gitu kan, bisa aja ya kan komisinya ngejual 5 dengan ngejual 10 beda ya teman-teman ya. Bisa aja ngaku ngejual 10 padahal yang terjual cuma 5. Ini kan akan sangat merugikan perusahaan kita. Itu yang pertama teman-teman. Sedangkan yang kedua nih, ada yang namanya eh, kita itu manipulasi piutang yang diubah jadi cash. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, maksudnya kita kasih contoh yang mirip-mirip deh kayak gini ya, teman-teman. Misalnya nih, anggap aja, nah kalau ini anggap aja ternyata teman-teman beneran nih, beneran penjualannya itu memang 15. Jadi penjualannya itu memang ada 15 asli. Kalau yang ini asli nih, nggak nipu-nipu nih. Ada 15. Terus, misalnya nih, penjualan cashnya adalah 3, bener. Lalu, account receivable atau piutangnya, ini juga bener, teman-teman. Jadi misalnya di sininya memang 12. Nah, kayak gini ya. Jadi penjualannya ada 15, penjualan cashnya 3, penjualan piutangnya atau penjualan kreditnya itu ada 12. Ini transaksi yang aslinya, teman-teman. Nah, banyak kasus itu tuh adalah ketika piutang, nah piutang itu kan utang orang lain ke kita ya, itu dibayar, nah, atau berubah jadi cash, itu tuh ada yang tidak dilaporkan. Contoh misalnya seperti ini, salesnya 15, piutangnya 12. Nah, terus kita tanya, itu coba tagih tuh yang 12 ke konsumen kita gitu. Lalu ternyata teman-teman memang bisa ditagih. Ternyata misalnya bisa ditagih berapa ya? Bisa ditagih 7 nih. Nah, misalnya bisa ditagih 7 nih. Jadi yang 7 piutang ini seharusnya ini kan pindah ke sini ya teman-teman ya. Nah, nambah di sini nih. Sorry nih, mencong-mencong. Jadi kan di sini tak harusnya plus 7 ya. Di sini berkurang 7. Wing, ini menghilang nih. Jadinya piutangnya itu cuman 5 lagi. Karena yang 7-nya udah pindah ke sini. Cash kita harusnya punya 10. Nah, ini kan yang benernya kayak gini ya, teman-teman. Tapi apa yang terjadi, itu tuh banyak yang si 7 ini tuh nggak disetor semua ke perusahaan. Misalnya nih, yang disetornya itu cuman 5 misalnya yang disetornya. Cuman 5, teman-teman. Yang duanya kemana dong? Yang duanya ada di sini, teman-teman. Jadi, kayak gini nih kasusnya. Twing, twing. Bos, cuman dibayar 5 nih. Kayak gitu, padahal dibayar 7. Yang duanya masih ini ya, bos ya. Masih piutang ya. Kayak gitu misalnya kata orang yang nagihnya.
Jadi kita ngerasa bahwa piutang kita atau utang orang lain ke kita tuh ada 7. Padahal teman-teman, padahal cuman 5 yang benernya. Yang duanya ini dibawa kabur atau dipakai dulu mungkin sama orang penagihannya atau dipakai apalah pokoknya yang nggak jelas. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam proses penagihan piutang ke cash sering ada juga tuh beberapa penyimpangan teman-teman. Dan itu kalau teman-teman punya bisnis tuh harus dicek. Bener nggak yang udah dibayarinnya adalah beneran cuma 5 atau jangan-jangan 7. Kalian harus punya sistem buat mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, teman-teman. Atau kecurangan atau penyelewengan yang banyak terjadi, yaitu gelembung aset. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini, teman-teman, sederhananya adalah kalau kita itu tuh punya uang banyak gitu ya, kita punya uang banyak, tapi dalam pembeliannya kita itu melakukan kecurangan atau tidak membeli sesuai dengan yang diinstruksikan. Misalnya nih teman-teman ya, kita nih dikasih sama investor nih duit 15 nih, ini uang cash ya teman-teman ya, uang cash. Nah, terus kalian lapornya ke investor, wah bos, ini saya tuh sekarang cashnya itu tinggal 3, kenapa? Karena saya beliin mesin, nah misalnya saya beliin mesin itu 7 bos, lalu 5 lagi, nah, 5 lagi itu saya beliin apa ya, misalnya saya beliin mobil, misalnya mobil buat angkut-angkut gitu ya, ini buat mesin. Nah seperti ini, investor nih yang ngasih kita duit atau misalnya kita kredit gitu, ya udah sih, tiga ini mungkin buat operasional, 7-nya buat mesin-mesin, buat apa, transportasi mobil dan lain-lain, mungkin 5 gitu ya buat mobil di pabriknya. Tapi jangan-jangan teman-teman ada yang namanya misalnya itu tuh ngegedein atau menyelewengkan. Jadi misalnya nih, mesinnya sebetulnya dia itu teman-teman cuman belinya atau cuman punyanya itu tuh 4 biji teman-teman. Nah, terus yang 3-nya kemana dong? Yang 3 ini bodong, alias cuman ada di laporan doang, tapi mesin aslinya itu nggak ada. Nah, ini adalah penggelembungan aset. Jadi kan sebetulnya asetnya dia tuh kan cuman 3, 4, 5. Cuman ada 12. Tapi ngakunya ada 15 ke yang ngasih dana. Yang 3-nya kemana? Ya nggak tahu. Yang pasti tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi nih minimal kalian bisa tahu 3 hal tadi ya teman-teman ya. Yang pertama ada yang suka menggelembungkan penjualan, ngegedein gitu ya. Yang kedua adalah dalam proses piutang ke cashnya itu tuh sering ada yang meleset penagihannya. Dan yang ketiga menggelembungkan aset harusnya berapa gitu kan, pesannya gede padahal jauh lebih kecil. Ada beberapa yang memang menyeleweng seperti itu. Nah semoga teman-teman nih dengan dapat ilmu ini bisa lebih menghindari hal-hal ini ya teman-teman ya. Semoga ini bisa pembelajaran buat kita semua yang mau bisnis atau mungkin yang juga ngebantuin temannya bisnis gitu ya, supaya terjadi saling percaya. Jadi kalau menurut saya sih ya tentunya kita harus mengandalkan kepercayaan teman-teman dalam bisnis, cuman harus tahu ilmu dan sistemnya supaya sama-sama aman. Semoga bermanfaat di coretan bisnis kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kalian nggak terlalu setuju, boleh komentar aja di kolom komentar. Dan menurut kalian, ada nggak sih kasus di Indonesia yang mirip-mirip kasusnya seperti yang saya ceritain tadi? Cheers!